Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzalta ambasairina risawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu sayyida wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di acara tadarus DPP Imam Indonesia Maju. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di hari kemudian kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kami muliakan seluruh pengurus pembina, kalau disebutkan satu-satu lama ini kan, seluruh pengurus DPP Imam Indonesia Maju, Bapak Ibu, para orang tua kami, para ustaz dan ustazah, juga kori kita yang telah membacakan ayat Al-Quran, menambah semangat, menambah gairah kita untuk hadir dan untuk melanjutkan pensarahan surah Al-Ankabut ayat 45. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang telah dibacakan tadi surah Al-Ankabut ayat 45 ini saya tengok juga di 30 judul itu. Ada situ tentang sholat di situ, maka saya ambil surat ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ada beberapa perintah di ayat ini. Yang pertama adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab, perintah baca Quran. Karena utlu itu berasal dari bahasa Arab yatlu, utlu yatlu tilawah. Jadi ada berapa macam persamaan ketika lafaz membaca ini. Ada qiraah, ada rattala yurattilu tartil, itu juga membaca maknanya. Cuma ini perintahnya bil amar. Maka dari 4 mazhab saya baca, membaca Al-Quran hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Karena ketika perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ketika larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Maka fil amr di sini adalah sunnah muakkad, ya, artinya sangat dianjurkan untuk membaca Quran. Tentu kita tiap hari baca Quran, karena kita sholat, ya kan. Nah, cuma kadang-kadang awak takutnya ayatnya itu aja kan, nggak pindah-pindah. Kayak langganan pas pula 40 itu kan, kuliah, kulubonggo, al-falaq, an-nas. Tapi itu pun udah baca Quran, nggak sia-sia. Kan? Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu ayat aja, falahu hasanatu, baginya satu kebaikan. Bukan itu aja, wal hasanatu bi asri amsalnya, satu itu dibalas jadi 10. Wala aqulu alif lamun harfun, jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Alif lamun harfun, wa lamu harfun, wa mim harfun, semuanya dihitung pahala. Luar biasa, ya. Jadi perintah baca Quran ini banyak di Al-Quran, ya. Kemudian salah satunya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Tirmizi, majtama'a qaumun
siapa yang berkumpul di baitin min buyutillah, di rumah Allah, yatluna kitabahu, mereka membaca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka tadarus. Nah, jadi tadarus itu sebenarnya belajar, kan? Tadarus, saya tadarus itu tadarus, saling belajar. Jadi satu yang baca, yang lain simak. Simak itu bahasa Arab itu kan? Simak sebetulnya, simak dengar. Cuma kita nyimak itu nggak menyomak, ya kan? Simak, menyimak itu mendengar, ya kan? Cuma ketika mendengar memperbaiki, ya kan? Kadang-kadang ada kita lihat ibu-ibu itu baca kahaya asa, ini pikirnya kan? Padahal disitulah gunanya tadarus tuh. Oh, kalau kaf kan gitu kan? Kalau ha tetap, kalau ya, kalau a udah ain ya, kalau sod. Nah, inilah gunanya tadarus tuh. Nah, cuma kadang-kadang banyak yang tak mau ditegur, ya kan? Pas ditegur lanjut, udah baca aja terus, mana nggak lapang dada, ya kan? Nggak lapang dada. Habis itu merajuk pula, ya, nggak datang lagi dan tadarus besok. Padahal itulah gunanya tadarus. Kita ingin belajar, nggak ada berhenti-berhentinya, ya. Jadi kalau Ustaz tadi yang baca, udah jelas, ya kan? Nggak terikut awal begitu, ya kan? Bukan hanya rinanya, ya, bukan tajwidnya, rinanya yang luar biasa. Jadi perintah membaca Quran itu, ketika kita bacakan Quran, apa pahala yang Allah kasih dalam hadis Tirmizi tadi? Ya, pertama dikasih adalah as-sakinah di situ, tenang. Jadi orang baca Quran itu bisa tenang hatinya, tenang. Jadi kalau suntuk-suntuk baca Quran aja lah, insya Allah tenang hati kita, ya kan? Kemudian apa? Allah siap ar-rahmah, Allah kasih di situ kasih sayang. Rupanya orang yang baca Quran itu Allah taburkan kasih sayang kepada yang baca, ya. Makanya orang selalu baca Quran itu lisannya terjaga, nggak asal cakap, ya kan? Mungkin kalau menurut kebiasaan kita ada orang bercakap dulu baru berpikir, tapi orang yang selalu baca Quran itu berpikir dulu baru bercakap. Nah, kira-kira kalau tidak bercakap tersinggung nggak? Nah, itu dia. Kenapa? Karena lisannya selalu dengan Quran. Kemudian apa lagi? Wa khaffat humul malaika, dan malaikat menaungi. Dinaungi malaikat kita yang baca Quran itu, dilindungi malaikat dengan sayap-sayapnya. Wa zakarahumullahu fi man indah. Kemudian yang terakhir itu Allah bangga-banggakan nama hambanya di hadapan malaikat. Wahai malaikat, tengok ini hambaku yang baca Quran ini, luar biasa. Ya, agung-agungkan nama kita, ya. Nah, jadi ini salah satu perintah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, di situ wa aqimis shalah, ya, ada perintah sholat. Dan sama-sama kita ketahui ada di situ maknanya yang terpenting, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau masih ada yang sholat pergi ke masjid pakai sandal jepit, pulang sepatu kulit, berarti belum, ya, belum. Karena fahsya itu digolongkan dengan syahwat, ya, zina itu fahsya. Kalau dia mungkar, yang segala sesuatu yang melanggar syariat, korupsi, mencuri, yang itu. Jadi kalau udah orang sholat, nggak akan mencuri dia, nggak akan korupsi dia, nggak akan berzina dia. Kenapa? Karena sholatnya dindingnya, ya, dindingnya. Kemudian lantas bagaimana untuk menjadikan sholat ini biar bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Ya, salah satu disebutkan oleh Muhammad Fuad Ibnu Baqi dalam kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Yang pertama, kata beliau, supaya sholat kita itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar,
Yang pertama adalah iktizal. Iktizal itu apa? Jangan sholatnya cepat-cepat. Itu pertama langkah. Sholat itu jangan cepat-cepat. Jadi kalau ada sekarang tarawih, PKM-nya bilang gaskan Ustaz, nggak usah mau, ya kan? Kenapa? Karena nggak akan tenang itu, nggak akan tenang, ya. Oh, takutnya 23 rakaat kan? 23 rakaat suruh cepat pula, harus siap jam sekian. Jadi ini maknanya bahwa sholat itu nanti bisa bermanfaat, ya. Karena apa? Karena tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, kemudian yang kedua, kata Imam Muhammad Fadil Lubaki, bahwa supaya sholat kita itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, yakni, nah ini agak payah memang, turul amal, jangan berhayal katanya. Nah ini paling berat ini kan, jangan berhayal. Ya kadang-kadang kita sholat pas pula bunyi HP kan, rasa jadwalnya masuk itu kan gitu kan, padahal tidak, ya kan gitu kan. Nah mungkin ibu-ibu ya kan bisa ingat yang lain, dan kadang pakaian pun Pak bisa juga. Maka pas itu pakaian kita ketika sholat, kalaupun yang bergambar jangan bagian belakang, nah depan aja. Kenapa? Karena bisa terbayang. Apalagi orang sholatnya masih pemula, dibacanya gambar baju kita di belakang, ya kan? Kenapa? Karena belum terlatih dia. Tapi kalau udah biasa kita sholat, udah aman ya. Kenapa? Ainuka fis sujud, mata kita ke tempat sujud, ya. Wa qalbuka, dan hati kita itu fil, hati kita udah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana sholat tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yang terakhir kata beliau adalah tudfa'u ahbasan, jangan menahan hadas. Pokoknya mau sholat buang air kecil dulu, kemudian kalau buang angin dulu sebelum sholat, kemudian buang air besar dulu. Karena kalau dibawa dalam sholat ini nggak akan tenang kita. Nah gimana Ustaz ya kan sholat nahan angin? Waktu berdiri masih bisa lah berdiri kan, pas ruku bisa lah dia kali. Cuman caranya, dirapatkan dua lututnya dulu. Tapi pas sujud, udah kebuka semua, ya kan? Jadi kenapa? Karena kalau semua ini kita lakukan, salah satunya tadi menahan hadas. Apabila sebelum sholat itu kita menahan hadas, kita bawa dalam sholat makruh dia. Kecuali kalau sudah sholat, macam mana pun kita usahakan, ya kan? Awak takutnya jadi imam pula di depan, ya kan? Masuk jadi imam, imamnya batal, pergi imam, makmum di belakang nggak ngerti, tengok-tengok kan, mana imam dia kok cabut dia, ya kan? Nah, terakhir nggak bisa batal sholatnya. Jadi itu makna yang kedua. Yang terakhir, wala zikrullah yakbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, bahwa zikir yang paling afdal itu disebutkan dalam ayat ini sholat. Sholat itulah zikir yang paling tinggi. Kenapa? Ada orang yang baca Quran dapat pahala Quran seperti saya bacakan tadi, 1 huruf sampai 10, bahkan dilipat gandakan. Ada orang yang berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ini dalam hadis itu, man sabbaha, siapa yang bertasbih salasa wa salasina 33 kali, wa hamidallah salasa wa salasina, kemudian dia bertahmid 33 kali, wa kabbara, dan dia bertakbir 33 kali, kemudian wa tamama, disempurnakan la ilaha illallah wa la syarika lahu, akhir kata Rasulullah, ghufirat khotoyahu, diampunkan dosanya. Kemudian ada orang yang sholat itu berdoa. Ada nggak sholat orang berdoa? Tentu ada, karena ada dalamnya doa kunut, ada dalamnya doa Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, doa. Ternyata dalam sholat, Bapak Ibu sekalian, semuanya ada. Baca Quran ada, Al-Fatihah yang wajib, kemudian dalam sholat itu juga zikir ada subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Yang ketiga, dalam sholat itu ada juga doa.
termasuk doa iftitah dan doa duduk antara dan sujud. Maka zikir yang paling afdal adalah di dalam sholat. Maka orang sholat sudah berzikir, dia sudah baca Quran, dan sudah berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Ramadan ini untuk dapat kita membaca Quran, kemudian dapat kita tingkatkan ibadah dengan sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan yang terakhir bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda tuh.